Dokter kecantikan Reza Gladys bersama suaminya Atobah Mufid akhirnya buka suara terkait dugaan pemerasan yang dikabarkan dilakukan oleh Dr. Samira atau Doktif. Ya, beberapa waktu lalu, selain Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki, nama Doktif juga ikut terseret dugaan pemerasan 20 miliar rupiah terhadap Reza Gladys. Meski Doktif telah membantah, nyatanya fakta lain diungkapkan oleh Reza Gladys dan suaminya Atobah Mufid. Tak hanya omong belaka, keduanya tampak membeberkan sejumlah bukti dugaan kebohongan yang dilakukan Doktif. Untuk mengetahui beberapa fakta dan bukti terkait itu semua, maka inilah 5 bukti dugaan pemerasan Doktif yang dibongkar Reza Gladys. Versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan pertemuan Doktif dan Atobah Mufid suami Reza Gladys viral di sosial media. Ya, dalam rumor yang beredar, suami Reza Gladys itu memaksa bertemu Doktif untuk membicarakan perkara skincare yang sebelumnya telah direview oleh Doktif. Namun hal tersebut dibantah oleh Atobah Mufid. Ia mengungkapkan jika pertemuan keduanya adalah atas permintaan Doktif. Tanggal 3 Desember dia mereview lagi produk retinol dermagloss ya, retinol dermagloss. Nah, yang salah satu ingredientsnya ada ya, retinol. dia salah satu ingredientsnya ada retinol. Hasil labnya dia berbeda dengan hasil labnya saya. Saya bilang waktu istri saya di rumah sakit, saya datangin ke rumahnya atas arahan dari dokter Oki Pratama, karena Oki Pratama bilang samperin aja teh ke rumahnya. Saya telepon Oki, tidak diangkat. Ya udah, saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Atas saran Pak Arif juga. Ya, atas saran Pak Arif, saya bilang ini kok mau menanyakan ini hasil labnya kok beda kan gitu. Terus dia, oh iya, tanggapannya baik ya. Oke lah, sesama sejawat, kita saudara kandung bisa tabayun gitu kan ya. Oke lah, selama itu berjalan kita komunikasi. Tapi setelah tanggal 13, 14, 15 November, setelah uang saya geser ke pihak terdakwa, pada tanggal 27 Desember ya, 27 Desember Samira ini mengechat saya. November ya. Nah, ngechat saya. 27 November itu ngechat saya untuk bertemu. Intinya gitulah, panjang kalau saya ceritain. Intinya untuk bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Enggak, sebentar aja, ini terkait produk, penting banget, jangan bawa istri, sendiri aja, turun. Saya turun lah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajak lah ngobrol di Starbucks. Persidangan ini nggak ada masalah, Dok. Bahkan mungkin akan terkuak dan jangan setengah-setengah gitu. Maksudnya kalau menampilkan potongan dari screenshot itu jangan setengah-setengah gitu. Maksudnya Dokter itu gimana sih dianya yang mengirim hasil lab supaya untuk mengikuti kemauan dia dan Dokter nggak mau gitu. Itu jangan ditampilkan setengah-setengah seperti itu. Jadi biar masyarakat tahu apa istilahnya keseluruhan dari siasat yang ingin dia terapkan di Dokter. Dalam pertemuan Atobah Mufid dan Doktif, suami Reza Gladys itu diduga ingin menyuap Doktif sebesar $2 juta atau sekitar 20 miliar rupiah. Namun rumor tersebut kini akhirnya lagi-lagi dibantah oleh Atobah Mufid, di mana ia menyatakan jika Doktif yang meminta uang senilai tersebut. Dalam percakapannya ya, intinya aja, karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta $2 juta Singapura ya, $2 juta Singapura dia meminta. Setelah itu dia membawa pejabat publik, bawa Kapolri, bawa Pak Listio Sigit, bawa Pak Prabowo, seolah-olah bahwa dia itu dekat, bawa anggota DPR, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya ya, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya. Jadi dibilang kita mau datang, mau ngasih uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terbatas, kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak?
Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran. Kayaknya takut dia kalau sumpah Quran. Udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia minta 2 juta dolar? Kalau menurut dugaannya Doktif ya kan berarti membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Doktif cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan Doktif bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. At-Taubah Mufid yang didampingi istrinya Reza Gladys juga mengaku jika dirinya mendapatkan ancaman serta dipaksa meminta maaf oleh Doktif di hadapan publik. Seperti diketahui sebelumnya, Doktif mereview produk milik Reza Gladys dan At-Taubah Mufid. Kemudian Doktif menyebut jika produk tersebut diduga overclaim. Dan Doktif meminta Reza Gladys dan At-Taubah Mufid meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun ternyata, At-Taubah Mufid menyatakan jika sebenarnya dirinya dipaksa dan diancam oleh Doktif untuk melakukan hal tersebut yang mereka anggap bukan kesalahan mereka. Kalau misalkan untuk Samira ini, dia pertama nih, dia mereview, ya kan, tanggal 9, tanggal 11, terus suruh kita meminta maaf pun template-nya dari dia. Diberikan format, dia tidak setuju, dibalikin lagi. Setelah setuju, oke, kita posting. Ya bukan karena kita takut terkait produk, ya bukan karena kita takut terkait produk, tapi takut penggiringan opini masyarakat. Karena waktu itu bener-bener lagi santer banget. Jadi saya tuh nggak pernah mau ribut sama orang. Jadi saya lebih baik ya udah saya mengalah aja gitu. At-Taubah Mufid dan Reza Gladys membantah secara tegas terkait rumor produk kecantikannya yang disebut berbahaya oleh Doktif. Tak hanya bantahan belaka, keduanya tampak menunjukkan sejumlah bukti atas tudingan Doktif. Ini si Samira ini dia hanya bisa menggiring opini saja terhadap publik. Betul. Tapi tidak bisa membuktikan bahwa produk kita Mana yang bermasalah atau tidak. Overclaim menurut dia. Bukan menurut BPOM. Bukan menurut BPOM. Kalau saya produknya overclaim udah dipampang nama Glavidsya di BPOM. Tidak ada produk yang overclaim karena saya tidak pernah mencantumkan presentasi di dalam packaging. Ya, dia bilang retinol anti aging ini retinolnya rendah bla bla bla. Kalau kita kemarin saya batasin Bang, boleh nih ya saya cerita ya. Ada bebas. Saya cerita nih. Gas terus. Bilang katanya retinolnya itu rendah, tidak sesuai jurnal, tidak akan memberikan efek. Itu bukan paket retinol, itu paket anti aging. Dia ada kandungan azerolainnya, dia ada kandungan tranexamic acidnya. Jadi sangat nggak bijak kalau satu orang mereview produk dengan mengambil cuma satu ingredients. Itu nggak bijak. Ya kamu harus kalau mau cek semualah ingredients-nya. Jangan cuma ngambil satu ingredients-nya. Itu nggak bijak, nggak boleh, nggak mungkin ya, nggak mungkin BPOM mengeluarkan izin edar kalau misalkan hasil dari BPOM ini, hasil dari verifikasi BPOM ini tidak valid. Dia itu jago menggiring opini pribadinya lah, merusak karakternya lah dan lain sebagainya. Jadi bukan terfokus terhadap produknya gitu. Kalau bicara misal berdebat masalah produk, saya bisa panjang jelasin masalah produk. Bilang masalah retinol, oke, retinol ini dipakai 1 minggu 3 kali, 2 sampai dengan 3 kali. Sedangkan paket anti aging ini saya pakai setiap hari tapi kandungannya ada retinol. Kenapa saya turunkan di bawah jurnal? Karena itu dipakai setiap hari agar kulit kita tidak iritatif. Kalau presentasinya tinggi, itu pasti bakal iritatif karena dipakai setiap hari. Susah kalau misalkan menjelaskan sama orang yang bisanya cuma menggiring opini. Dan itu gitu. bukan produk tunggal, itu paket. Nah, dan itu paketan. Bayangin di layer, di face mist-nya, di night cream-nya, di serumnya, itu ada retinol semua. Kebayang kalau misalnya sekarang 2% aktosom retinol ditumpuk semua, muka bisa kebakar dipakai setiap hari. Apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar Doktif? Emang guys, kalian harus tahu,
dia emang getol banget ngejar Doktif. Tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya Apakah karena KM yang kena. 20M itu tidak tembus jadi dia cari cara lain gitu dok? Mungkin, tapi Doktif dari awal sebenarnya sudah tahu. Jadi dia itu ingin Doktif mengikuti permainan dia. Tapi karena kita tahu dan di matanya Doktif dia tuh pelongak-pelongok, jadi jangan bilang ya kalau misalnya oh si DRG itu nggak pernah kena kasus hukum, suaminya pernah kena kasus hukum. Jadi jangan bilang kenapa kok pelongak-pelongok karena kaget baru kali ini kena kasus hukum. No. Ya, bukan. Di tahun 2017 suaminya pernah kena kasus hukum. Ya, itu suaminya loh. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah kasus hukum yang pertama kali, bahwa dia pelongak-pelongoknya kaget. Bukan. Ya. Jadi memang itu karakter dia. Reza Gladys dan Atobah Mufid menyebut motif dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Doktif kepadanya sama seperti Nikita Mirzani. Ya, menurut mereka, keduanya sama-sama melakukan dugaan pengancaman yang akhirnya membuat mereka ketakutan hingga memberikan sejumlah uang yang diminta. Itu polanya sama atau bagaimana dok? Oh, sama. Sama lah. Sama persis atau bagaimana? Ya, teman-teman lain juga Ya, termasuk kalau dokter kalian juga. pinter simak aja. Kan di sosial media dia jelek-jelekan, dia ini sampai kita ketakutan dan hingga sebagainya. saat ini masih menjelek-jelekan saya karena apa? Ya karena tidak cair yang diminta. Betul dong? Iya, karena pribadi semua lah diobrak-abrik, serah deh. Saya nggak peduli juga, nggak ada masalah. Yang penting sekarang saya sudah menegakkan hukum dan saya sudah berani maju untuk anak-anak saya yang selalu dibully di sekolahnya karena anak saya dibilang bahwa ibunya penipu, dokter penipu yang diucapkan terdakwa Nikita Mirzani, padahal itu tidak sama sekali benar. Yang kedua, untuk keluarga saya, untuk suami saya juga, saya harus menjaga harkat martabat sebagai dokter dan sebagai istri karena saya juga perempuan. Dan saya di sini berani maju untuk teman-teman. Jangan takut walaupun yang mengancam kalian, yang menjelek-jelekan kalian itu akun monster.